Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur kehadiran Allah, salawat berikan salam kehadiran mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kuliah pakar kita yang terakhir ya di blog ini tentang fisiologi muskuloskeletal dengan saya Dr. Aditya Chandra. Sebagai pendahuluan, ilmu yang mempelajari tentang otot itu disebut dengan miologi ya. Logos itu ilmu, mio itu otot, atau yang sering dikenal dengan muskulus. Ilmu yang mempelajarinya disebut dengan miologi. Secara definisi, otot itu adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Ya. Otot merupakan alat gerak yang aktif, sementara rangka tubuh merupakan sistem alat gerak yang pasif. Ya. Kalau kita lihat, jaringan otot itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu jaringan otot polos. Yang pertama otot motoritas, atau yang dikenal dengan otot serat melintang, atau nama lainnya dengan otot lurik, atau yang lain juga bisa disebut dengan skeletal muscle. Ya. Dan jumlahnya hampir 40% dari seluruh tubuh. Yang kedua adalah otot otonom ya, atau nama lainnya adalah otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung. Mari kita lihat apa perbedaan dari ketiga karakteristik daripada otot-otot ini. Yang pertama, kalau otot rangka atau otot lurik ya, dari tempatnya itu, kalau otot lurik itu melekat pada rangka. Kemudian kalau otot jantung itu tempat melekatnya itu pada dinding jantung. Sedangkan otot polos, tempat melekatnya itu pada dinding organ dalam tubuh, terutama sekitar pembuluh darah. Itu dari segi tempat ya. Kemudian kalau dari segi bentuk miofibril, nanti kita akan lihat definisi daripada miofibril dan apa yang dimaksud dengan miofibril. Tapi sebelumnya dokter ingin mengkarakteristikkan jenis-jenis jaringan otot ini. Dari bentuk miofibril, kalau otot rangka itu memanjang dan berbentuk silindris, tidak bercabang. Kalau otot polos, dia memanjang dan berbentuk gelendong dengan ujung yang lancip. Sedangkan otot jantung itu memanjang dan berbentuk silindris bercabang. Jadi nanti bisa melihat bagaimana jenis-jenisnya digambar ya. Kemudian dari jumlah dan letak nukleus. Yang pertama, kalau otot rangka itu banyak di tepi. Ya. Kemudian otot jantung itu satu atau lebihnya di tengah. Dan otot polos itu lokasi nukleusnya itu satu dan berada di tengah. Jadi nanti kita akan mengetahui kenapa otot rangka itu nukleusnya banyak. Kemudian garis melintang. Garis melintangnya kalau otot rangka itu terdapat garis melintang atau ada garis melintang. Kemudian otot jantung itu ada, sedangkan otot polos itu tidak dijumpai garis melintang. Bagaimana respon terhadap rangsangan? Ini yang penting kalau seorang itu untuk bergerak ya. Kalau otot rangka itu respon terhadap rangsangannya cepat.
Makanya ketika seorang itu diberikan rangsangan pada bagian jaringan tubuhnya, bagian manapun yang memiliki otot rangka, maka dia cepat reaksinya, sensitifnya tinggi ya. Begitu juga dengan otot jantung, reaksi atau respon terhadap rangsangannya cepat. Nah, tapi berbeda dengan otot polos, dia memerlukan waktu yang agak lambat. Bagaimana dengan tipe kontrolnya? Otot rangka itu tipe kontrolnya dia disadari atau yang dikenal dengan volunteer. Artinya ketika kita menggerakkan sesuatu itu kita menyadari bahwasanya kita menggerakkan bagian otot dan rangka. Begitu juga dengan berbeda halnya dengan otot jantung dan otot polos. Otot jantung dan otot polos itu dia tipe kontrolnya tidak disadari. Artinya dia bergerak dengan sendiri tanpa kita kontrol gitu. Begitu juga dengan otot polos, karena bayangkan saja kalau misalnya otot jantung itu kita sadari, maka semuanya harus sesuai dengan instruksi kita. Nah, tapi dia bekerja dengan sesuai dengan mekanisme tubuh yang ada. Kalau dia baik, normal, maka akan normal. Ketika dia mengalami masalah dalam pembuluh darah, dalam otot-otot jantungnya, maka dia akan bermasalah. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah contoh kerja ototnya. Bagaimana? Ada otot rangka, contoh kerjanya misalnya untuk berjalan, kita berjalan menggunakan otot rangka, berlari, lompat, dan sebagainya. Kemudian untuk jantung, ketika denyut jantung, nah, di situ peran daripada otot jantung. Otot poros, contohnya adalah gerak peristatik pada esofagus dan usus. Itu adalah beberapa karakteristik daripada jaringan otot. Nanti adik-adik bisa melihat lagi dan membaca lebih rinci. Secara fungsi secara umumnya, fungsi daripada otot rangka itu menghasilkan gerak rangka. Kemudian mempertahankan sikap dan posisi tubuh, artinya dengan adanya otot rangka kita bisa berdiri tegap, gagah bagi laki-laki ya. Bisa atletis lagi, apalagi nge-gym gitu ya. Bisa berbentuk badannya gitu ya. Jadi sangat indah kalau misalnya seorang itu membentuk otot rangkanya gitu. Kemudian menyokong jaringan lunak yang ada di bawahnya ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Dan yang kelima adalah mempertahankan suhu tubuh. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sifat-sifat khusus otot. Otot itu ada mudah terangsang, tadi sudah kita sebutkan ya di atas ya. Mudah berkontraksi untuk menghasilkan energi ya. Karena itu yang sangat diperlukan pada otot. Artinya mudah berkontraksi ini ketika dia ada energi, ada ATP ya, yang dihasilkan dari karbohidrat, protein dan lemak. Sumber utamanya adalah karbohidrat. Ketika ATP masuk, maka ada kontraksi. Ketika ATP-nya mulai tidak ada, energinya pun tidak bisa dihasilkan. Lama-kelamaan menurun. Kemudian dapat melebar, dapat diregangkan, dan mempunyai irama kontraksi. Kalau khusus untuk otot jantung. Artinya, detak jantung itu iramanya yang normal atau reguler itu 60 sampai dengan 100 kali per menit pada orang dewasa ya. Dan itu terus-menerus seperti itu gitu. Tapi ketika ada masalah dia akan berdetak lebih kencang dan atau sebaliknya berdetak lebih lemah gitu. Pada kondisi-kondisi orang yang stres, adrenalinnya meningkat, detak jantungnya semakin cepat. Itu keadaan-keadaan patologis. Kemudian pada orang yang sudah drop, lama-kelamaan detak jantungnya semakin menurun atau dikenal dengan bradikardi. Kalau meningkat tadi takikardi. Tetapi pada normalnya dia irama kontraksi otot jantungnya itu reguler kita 60 sampai dengan 100 kali. Kita melihat nih struktur dan fungsi jaringan otot, ada tendon ya. Nanti ada fascia, ada sarkolema, ada myofibril.
ada miofilament dan sarkoplasma. Sekarang mari kita lihat satu persatu apa fungsi daripada struktur dan struktur pada jaringan otot ini. Yang pertama kita akan melihat dan memahami tentang tendon yang ini ya. Apa yang dimaksud dengan tendon? Ini tendonnya. Ini ada tulang, ini ada otot, tendon di sini ya. Jadi kalau dari gambar ini adik-adik bisa melihat apa fungsi daripada tendon secara umum ya. Jadi kalau secara umum itu fungsinya adalah sebagai penghubung otot dengan tulang. Ya. Jadi ini tulang, ini otot. Nah, jadi penghubung antara tulang dan otot itu ada tendon. Ciri-ciri serabutnya dia berwarna putih dan tidak elastis, artinya tidak mudah digerakkan. Ya. Kemudian ada istilah yang disebut dengan aponeurosis. Nah, seperti pada gambar ini aponeurosis. Ya, apa yang dimaksud dengan aponeurosis? Aponeurosis itu adalah lembaran-lembaran datar dan simpai dari jaringan fibrus. Fungsinya untuk apa ya? Fungsi utamanya adalah ini ya, menguatkan kelompok-kelompok otot, menggandengkan otot dengan jaringan yang menggerakkannya. Oke, kita lanjut. Itu fungsi daripada struktur otot yang pertama yaitu tendon. Yang kedua ada fascia. Setelah tendon ada fascia, ini fascia. Oke. Ya, fascia. Nampak kan pada gambarnya? Jadi, apa yang dimaksud dengan fascia? Fascia itu adalah jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar. Fungsinya untuk apa? Dia membungkus. Nah, jadi kalau dia membungkus, ya. Membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Jadi seluruh bagian otot ini, ya, sel dan jaringannya itu dihimpun dan dibungkus. Nah, apa namanya? Pembungkusnya itu disebut dengan fascia. Jadi fascia ini nanti ada terdiri atas 3 bagian ya. Nah, jadi adik-adik lihat nih kalau gerakan kursor nih yang paling atas ada epimysium, kemudian pembungkus bagian di tengahnya ada perimysium dan di dalamnya lagi ada endomysium. Nah, kita lihat satu-satu definisinya epimysium. Nah, kalau pada gambar ini ya. Jadi epimysium itu fungsinya adalah lapisan otot lapisan yang membungkus otot. Nah, otot ya. Sedangkan kalau perimysium itu lapisan yang membungkus satu vesikel. Nah, jadi ini vesikel, 1 vesikel, 2 vesikel, 3 vesikel, 4 vesikel, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi perimysium itu dia perannya untuk membungkus vesikel ya. Kemudian di dalam vesikel itu yang dibentuk itu ada sel-sel otot. Nah, untuk membungkus sel-sel otot ini difungsikan oleh lapisan pembungkus otot yang disebut dengan endomysium. Oke, kita lihat lagi lebih mendalam. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ya, yang pertama tadi adalah epimysium ya, epimysium paling luar ya. Jadi epimysium itu tadi lapisan yang membungkus otot. Dia merupakan lapisan yang keluar dari otot. Pada satu epimysium terdiri dari beberapa vesikel otot. Satu epimysium terdiri atas beberapa vesikel otot. Jadi lapisan epimysium ini dia akan memisahkan antara satu vesikel dengan vesikel yang lainnya. Jadi nampak kita lihat ya. Nah, kemudian di mana contoh epimysium itu? Contohnya adalah di otot bisep dan otot tricep. Kemudian perimysium, ini perimysium.
Ya. Perimecium itu lapisan membungkus fisikal. Nah, ini satu fisikal. Jadi ini dia membungkus. Lapisan yang memisahkan antara sel otot yang satu dengan yang lainnya. Jadi satu fisikal ini terdiri atas beberapa sel otot ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang membungkus daripada lapis sel-sel otot ini, satu fisikal ini, dalam satu fisikal itu disebut dengan perimecium. Sedangkan di dalam fisikal ini yang ada sel-sel ototnya itu, nih dia, lihat kursor dokter ya. Itu disebut dengan endomecium ya. Jadi kalau diistilahkan itu endomecium itu adalah lapisan pembungkus otot yang paling dalam. Jadi kalau dilihat lagi nanti lebih dalam lagi, satu sel otot ini ya kalau ditarik ke sini ya. Kalau bagian dalamnya lagi itu disebut dengan endomecium tadi. Kalau yang fisikal perimecium ya. Ini sudah berada di satu fisikal. Nah, ini satu fisikal. Kalau satu fisikal ini ditarik, nah, maka akan ada sel-sel otot. Nah, ini sel otot, sel otot, sel otot, sel otot, sel otot, sel otot. Ya, nah, ini sel otot. Nah, yang membungkus sel-sel otot ini itulah disebut tadi dengan endomecium. Nah, ini kalau ditarik di luar satu sel ototnya lagi, nah, ya, yang membungkus satu ini, satu ini, satu ini, satu ini, satu ini, satu ini, itu disebut dengan endomecium. Gabungan beberapa sel otot ini dilapisi oleh perimecium. Ya, jadi ada beberapa lapisan. Jadi lapisan endomecium itu dia merupakan lapisan yang paling dalam. Jadi yang kemudian yang harus diketahui adalah satu sel otot ini, satu sel otot. Nah, ini kan satu sel otot, satu sel otot, satu sel otot. Ya, satu sel otot terdiri dari beberapa myofibril. Nah, kalau ditarik yang ini satu, ditarik. Ya, ini yang kecil-kecil lagi nih, nah, ini disebut dengan myofibril. Nah, kalau perhatikan gambarnya ya. Satu myofibril, 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 myofibril. Nah, jadi satu sel otot ini ditarik keluar. Nah, jadi terdiri atas myofibril ya. Nah, kemudian myofibril inilah yang akan yang terdiri atas protein. Nah, protein apa yang terdapat nanti? Protein aktin dan myosin yang fungsinya untuk pergerakan. Jadi kalau dari paling atas otot, jaringan otot ya. Kemudian dilapisi oleh epimecium. Kemudian sel ototnya dari fisikalnya itu dilapisi oleh perimecium, kemudian ditarik satu fisikal, kemudian ada sel otot, dilapisi sel ototnya dilapisi endomecium, ditarik satu sel ototnya terdiri dari myofibril. Di dalam myofibril di sel otot inilah yang berisi protein yang disebut dengan filamen aktin dan filamen myosin. Oke, kita lanjutkan. Nah, sarkolema. Ini sarkolema ya, sarkolema. Sarkolema itu adalah unit struktural dari jaringan otot. Setiap satu sel serat otot, satu sel serat otot ini dilapisi oleh jaringan elastis tipis. Nah, jadi sarkolema itu adalah jaringan elastis tipis yang melapisi daripada satu sel atau satu serat otot. Satu serat otot ini, yang ini dilapisi oleh sarkolema.
Diameternya berapa? 0,01 sampai dengan 0,1 dan panjangnya 1 sampai dengan 40 mm. Dan dia terdapat pada sel otot. Fungsinya itu adalah untuk melindungi daripada otot. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian daripada sel otot yang paling dalam, yang dikenal dengan myofibril. Nah, ini udah sampai di sini myofibril. Ya, berapa jumlahnya? Nah, nanti kita lihat. Nah, secara definisi myofibril ini adalah jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Tadi ya. Kemudian secara mikroskopik myofibril akan terlihat seperti pita gelap dan pita terang. Kalau kita lihat ya. Nah, kalau pita gelap istilahnya adalah ini gelapnya, thick filament. Kalau pita terang, ya ini yang merah. Kalau di sini kita lihat pada gambar itu disebut dengan thin filament. Kalau pita gelap ini, thick filament ini dia berisi protein yang dikenal dengan myosin. Nah, ya, kalau pita gelap atau thick filament dari myofibril dia mengandung protein yang dikenal dengan myosin. Nanti apa fungsi myosin? Nanti akan kita lihat secara tersendiri ya. Kemudian pita terang atau yang dikenal dengan thin filament. Thin filament ini yang berisi atau proteinnya terdiri di atas aktin, troponin, dan tropomyosin. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya itu lebih kurang sekitar 100 sampai dengan 1000. 1000. Satu myofibril ini ya. 1.500 filamen myosin dan 3.000 filamen aktin. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya itu, yang gelapnya ini terdiri atas 1.500 thick filamen atau myosin, sedangkan yang terang filamen pita terang terdiri atas 3.000 filamen aktin. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kalau kita perhatikan dari kecepatan kontraksi ototnya, serat otot itu nanti dibagi menjadi dua tipe serat otot, yaitu tipe serat otot tipe 1 dan serat otot tipe 2. Kalau tipe 1 dikenal dengan slow twitch dan tipe 2 disebut dengan fast twitch. Apa perbedaannya? Nah, kalau yang bagaimana cara kita membedakannya? Yang pertama dari warna serat otot yang dominan. Nah, kalau yang tipe serat 1 itu lebih dominan merah. Kalau yang tipe 2 ada yang A dan yang B. Kalau yang A itu merah dan yang B itu putih. Kandungan mioglobinnya kalau kita perhatikan, kalau yang tipe 1 itu banyak. Kalau yang tipe 2 yang A itu cukup banyak, tipe 2 yang B itu sedikit. Kandungan mitokondrianya bagaimana? Kalau yang tipe 1 itu banyak, tipe 2 A itu cukup banyak, tipe 2B itu sedikit. Kandungan kapiler darahnya kalau tipe 1 itu banyak, tipe 2 itu cukup banyak, tipe 2B itu sedikit. Pembentukan ATP-nya lambat, tetapi dia banyak dipergunakan. Tipe 2A itu cepat dan tipe 2B itu cepat. Kalau sistem energinya, kalau tipe 1 itu aerobik, artinya membutuhkan eksogen. Kalau yang oksigen, tipe 2 itu aerobik dan anaerobik. Yang tipe 2B itu ATP dan kreatin. Artinya kalau
dari sumber energi, maka tipe 1 dan tipe 2A itu sangat bagus untuk seorang yang olahragawan atau seorang yang atletis gitu ya. Kontraksi ototnya lambat, kemudian yang tipe 2-nya itu cepat, yang tipe 2B itu cepat. Bagaimana dengan daya tahannya? Karena ATP-nya banyak, kemudian mitokondrianya banyak, maka daya tahannya baik. Yang tipe 2A itu juga baik, karena dia mitokondrianya cukup banyak, pembentukan sistem energinya aerobik dan anaerobik, sedangkan tipe 2B-nya kurang. Bagaimana kalau untuk lelahnya? Yang tipe merah ini, tipe 1 dia tidak mudah lelah, tipe 2A itu tidak mudah lelah, dan tipe 2B itu mudah lelah. Bagaimana kita bisa memanipulasikan jenis olahraganya? Nah, jenis olahraganya adalah jenis olahraga aerobik, lari, berenang, dan sebagainya. Kalau yang tipe 2A ini campuran anaerobik dan aerobik ya. Sedangkan yang tipe 2B itu yang anaerobik, artinya yang olahraga yang dengan kekuatan penuh, contohnya angkat besi, hepat cakram, dan sebagainya. Kemudian kita sampai ke miofilamen. Nah, miofilamen itu adalah benang-benang. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau dilihat ya. Jadi tadi miofibril, proteinnya ada aktin, ada miosin. Nah, kalau ditarik lagi nanti ada yang dikenal dengan istilah miofilamin. Miofilamin aktin dan miofilamin miosin. Apa yang dimaksud dengan miofilamen? Ya, miofilamen itu adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Dibentuk dari protein, terutama pada miosin atau aktin. Kemudian sekarang kita lihat satu-satu yang aktin dan miosin. Kalau yang miosin ini, ya, filamen miosin, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah sebagai enzim katalisator, mempercepat suatu reaksi ya, untuk memecah ATP dan merubah menjadi ATP, guna menambah energi yang fungsi energi itu digunakan untuk kontraksi otot. Itu fungsi daripada miosin. Kemudian aktin apa fungsinya? Yaitu berfungsi sebagai proses seluler dari migrasi sampai dengan transport membran. Kemudian yang berikutnya adalah sarkoplasma. Sarkoplasma itu adalah jaringan ya yang berupa cairan sel otot. Fungsinya untuk apa? Untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Berada di mana dia? Cairan intraseluler ya, dalam sel. Isinya apa? Kalium, magnesium, ya, fosfat, dan mitokondria. Sekarang protein otot. Protein otot itu ada secara dibagi menjadi struktural, kontraktil, dan regulator. Kalau secara struktural itu protein yang memberi ketahanan struktur. Contohnya titin, nebulin, dan myosin. Kalau protein kontraktil adalah protein yang bergerak menarik satu protein dengan yang lainnya menyebabkan kontraksi otot. Ya hanya dua, yaitu aktin dan miosin, seperti yang sudah kita jelaskan. Protein regulator itu ada beberapa ya, yang berperan untuk menerima sinyal untuk meregulasikan kontraksi dan relaksasi otot. Ada 4 ya, tropomyosin, troponin C, troponin I, dan troponin T. Tropomyosin itu fungsinya untuk apa? Untuk menutup myosin binding site. Ya, kalau yang C mengikat ion kalsium, I mengikat aktin, dan T
troponin T itu mengikat tropomiosin. Ini adalah mekanisme kontraksi yang harus adik-adik pahami ya. Jadi kalau ketika kita perhatikan ketika impuls datang nih, nomor 1 ya, ketika impuls datang ya, ion kalsium dari ekstraseluler masuk ke dalam ujung akson presinaptik. Nah, ini akson presinaptik dia masuk ke dalam ya. Kemudian menyebabkan vesikel yang berisi asetilkolin. Nah, vesikel ini, nah ini vesikel ya. Isinya apa vesikel ini? Asetilkolin atau yang disebut dengan ACH, terdorong ke tepi akson ya. Terdorong ke tepi akson. Nah, ini tepi akson sini. Ini akson ya, ini tepi akson, nah, terdorong sehingga menyebabkan ACH dilepaskan. Nah, ini pecah nih. Menyebabkan ACH dilepaskan. Nah, ini pecah kemudian dilepaskan menuju sinap antara neuron presinaptik dan neuron prosinaptik. Nah, ini neuron presinaptik dan ini neuron postsinaptik ya. Yang di bawah ini. Yang di atas neuron presinaptik, yang di bawah neuron postsinaptik. Jadi ACH yang lepas ya, ACH yang lepas ini yang di sini udah sampai sini. Kemudian berikatan dengan LGCS. Apa itu LGCS nih? LGCS. Yang LGCS itu adalah ligand gate sodium channel ya. Jadi berikatan di sini dia masuk ke sini dia. Berikatan karena ini reseptornya. Kalau bukan reseptornya dia tidak akan masuk. Kemudian setelah masuk dia akan menghembuskan rangsangan ke seluruh atau sepanjang sarkolema. Setelah itu barulah terjadi cross bridge cycle. Nah, ini dia cross bridge cycle. Dalam sarkolema ya, ion kalsium tadi ya, ion kalsium tadi akan ditangkap oleh troponin C. Akan ditangkap oleh troponin C sehingga tropomiosin menjadi bergeser dan menyebabkan myosin binding site terbuka. Dan myosin menempel pada aktin. Ya. Ini dia. Nah, kemudian ATP kemudian menempel pada ATP binding site pada myosin dan menyebabkan myosin sedikit melepas aktin. Kemudian yang selanjutnya adalah ATP kemudian terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat inorganik menyebabkan myosin menjadi aktif dan tarik mundur. Nah, ketika tarik mundur itulah terjadi suatu kontraksi. Oke, dokter rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa dokter sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat belajar lagi dan selamat ujian. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.